Anak-anak, apa kabar kalian semua? Wah, tak terasa ya sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2021. Bersyukur untuk anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kita hingga hari ini. Anak-anak, sebelum memulai kegiatan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari sama-sama kembali kita merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-23 ayat 6a. Firman Tuhan demikian, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Anak-anak, ada kisah tentang seorang raja hebat perkasa. Ia memiliki seorang hamba yang setia. Hamba ini selalu menemani kemanapun raja pergi. Di setiap waktu, hamba selalu mengingatkan pada raja bahwa dalam segala hal yang ia boleh miliki dan nikmati, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Suatu kali, sang raja pergi berburu dan raja diserang oleh hewan buas. Hambanya berhasil mengalahkan hewan itu, namun sayangnya hewan itu membuat raja harus kehilangan salah satu jari tangannya. Raja kemudian berkata kepada hambanya, "Kalau Tuhan itu memang baik, seharusnya saya tidak akan kehilangan jari saya." Raja lalu marah dan memasukkan hambanya ke penjara. Beberapa waktu kemudian, raja pergi berburu dan ia ditangkap oleh suku asing yang suka mempersembahkan manusia sebagai korban kepada dewa. Namun, karena melihat bahwa anggota tubuh raja itu tidak lengkap, mereka melepaskan raja dan tidak jadi menjadikannya sebagai korban kepada dewa. Raja segera kembali ke istana dan pergi kepada hamba yang dipenjara itu dan membebaskannya. Raja menceritakan kejadian yang ia alami serta berkata bahwa apa yang ia alami adalah kemurahan Tuhan. Namun, ada hal yang membuat raja tidak mengerti. Mengapa Tuhan membiarkan raja membuat hamba ini di penjara? Hamba itu lalu berkata, "Karena kemurahan Tuhan saya dipenjara dan hingga hari ini saya masih boleh mengabdi pada raja. Jika saya tidak dipenjara dan ikut raja berburu, pastilah saya yang dikorbankan oleh suku asing itu sebagai korban bakaran karena anggota tubuh saya masih lengkap." Anak-anak, dari kisah raja dan hamba tadi kita kembali diingatkan bahwa hidup yang kita jalani hingga hari ini adalah hidup dalam kemurahan Tuhan. Di saat kita mengalami atau menerima hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu semua tetap kemurahan Tuhan. Apa itu hidup dalam kemurahan Tuhan? Anak-anak, tahukah kalian firman Tuhan yang kita baca dalam Mazmur pasal 23 tadi merupakan pujian yang dituliskan oleh Raja Daud. Jika kalian membaca dari ayat 1 sampai 6, kalian akan melihat bahwa Daud memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan yang ia percayai, seperti gambaran domba yang percaya pada tuntunan sang gembala, meskipun harus melewati padang dan jalan yang terjal. Saat Daud menulis pujian ini, ia pun tidak sedang berada dalam situasi yang menyenangkan. Daud tidak sedang duduk atau makan atau hidup dengan nyaman. Justru, Daud sedang dalam kondisi hidup yang tidak nyaman dan tidak aman. Ia sedang dalam ancaman karena Raja Saul yang ingin membunuh Daud supaya tidak menggantikannya menjadi raja. Namun di tengah situasi yang tidak baik yang dialaminya, Daud yakin bahwa ketika ia sungguh-sungguh percaya dan dekat dengan Tuhan gembalanya, maka kebajikan dan kemurahan Tuhanlah yang akan ia alami, sekalipun di tengah situasi yang tidak sesuai dengan harapannya. Daud tidak melihat kesulitan dan ancaman mengikuti hidupnya, tetapi sebaliknya, kebaikan dan kemurahan Tuhanlah yang ia yakini selalu bersamanya, sekalipun dalam bahaya. Itulah kemurahan Tuhan. Anak-anak, seperti yang dialami Daud, hidup dalam kemurahan Tuhan bukan berarti kita hidup tidak pernah diperhadapkan dengan persoalan atau kesulitan hidup. Bukan pula hidup kita selalu tenang dan aman. Namun, hidup dalam kemurahan Tuhan adalah kita boleh ada hingga hari ini, melewati berbagai tantangan atau kesulitan. Melalui semuanya itu, kita menyadari
bahwa bukan kemampuan atau kehebatan kita, namun karena kemurahan Tuhan. Tuhan menunjukkan kemurahan-Nya dengan menyatakan kebaikan pada setiap kita yang percaya padanya, seperti yang tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lalu, apa yang seharusnya kita lakukan setelah mengalami hidup dalam kemurahan Tuhan? Sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita sudah merasakan dan sungguh-sungguh menyadari indahnya hidup dalam kemurahan Tuhan, maka kita akan mewujudkan hidup yang setia dan penuh ucapan syukur dalam segala hal yang kita alami. Meskipun kita tidak tahu hari esok akan ada tantangan apa di hadapan kita, mungkin akan ada kesulitan yang akan kita hadapi, atau mungkin kita akan mengalami masalah dalam kesehatan, atau mungkin juga kita belum bisa sekolah dan menjalani kegiatan kita seperti biasanya dengan rasa aman. Namun, karena kita tahu kita hidup dalam kemurahan Tuhan, kita dapat tetap yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Hidup dalam kemurahan Tuhan membuat kita akan selalu dapat berkata seperti Daud, bahwa hanya kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Amin.